Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan kami dan teman saya. Jadi kami sebagai anak kos, ketika kami di tengah malam kami gabut dan kami tidak memiliki ruang, nah, jadi kami menemukan ide-ide kreatif. Nah, jadi di sini pada kesempatan kali ini kami akan berbicara santai atau podcast bisa dikatakan begitu. Jadi kami akan membahas seputar atau pengalaman dari saudara kami atau teman kami yang dimana dulu waktu beliau mondok, dulu waktu masih belajar, beliau sering mengalami hal-hal yang di luar nalar gitu, jadi agak mistis. Jadi bisa dikatakan banyak menemukan hal-hal yang tidak serupa begitu, banyak gangguan, kemudian kejadian-kejadian yang aneh begitu. Nah, mau seperti apa lengkapnya kita lanjutkan. Oke, jadi pertama gue kasih gambaran dulu. Pondok pesantren saya itu, dia letaknya di belakang pabrik gula Colomadu di daerah Solo, daerah Surakarta. Nah, persis di belakang asrama itu bro, di situ ada rel kereta api bekas dari kereta pabrik gula, biasanya untuk mengangkut tebu. Kereta api Belanda itu sering lewat di sana. Nah, sering gua ketika malam-malam terbangun jam 1 itu mendengar suara kereta api, padahal stasiun nyatanya tidak ada. Karena stasiun pun sangat jauh dari sana dan tidak mungkin suara kereta api terdengar. Dan suara kereta apinya pun itu aneh, suaranya seperti kereta api zaman dulu. Kalau kereta api sekarang tidak mungkin ada kereta api uapnya kayak gitu. Suaranya itu seperti kereta api sekarang nggak gitu bro suaranya, dia langsung lewat. Kalau zaman dulu dia karena memakai bahan batu bara, jadi kedengarannya seperti itu, seperti mesin dipompa. Dan itu sering kami para santri mendengar suara kereta api di malam hari. Yang padahal nyatanya itu tidak ada ya, padahal itu seperti halus gitu ya. Tidak ada. Dan itulah yang sering kami alami sebagai santri di pesantren di asrama itu. Nah, jadi untuk selanjutnya itu mungkin kondisi di asrama kami seperti itu. Nah, pernah suatu ketika pembangunan pondok pesantren itu ada tukang yang membangun asrama. Itu mereka ketika awal-awal membangun asrama itu juga diganggu. Bisa digambarkan gangguannya seperti apa? Nah, di sini mereka diganggunya secara fisik. Jadi ketika mereka membangun asrama itu 4 lantai. Ketika di lantai ketiga menuju ke lantai keempat, mereka membangun batu bata dan lain sebagainya, semen, mengaduk semen. Itu sambil bercanda dan tidak sengaja mengeluarkan kata-kata kotor. Setelah itu apa yang terjadi? Tukang yang membangun gedung asrama tadi, dia pulang dengan tidak bisa berbicara. Kalau kami bahasa Jawanya, ditapuk setan. Jadi mulutnya itu sudah tidak simetris lagi. Mulutnya sudah miring. Sampai sekarang saya tidak tahu masih seperti itu atau enggak. Tapi memang kenyataan. Berarti sampai di sini bisa kita simpulkan sedikit ya, bahwa di mana ketika kita bekerja ataupun kita lagi berada di tempat lain gitu kan, jadi kita harus menjaga adat istiadat. Nah, memang barang-barang seperti itu tidak terlihat, tapi mereka ada. Jadi bagaimana supaya kita menjaga lisan kita, perbuatan kita, agar kita tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kejadian yang dialami oleh teman saya tadi. Dilanjutkan. Ya, itu pertama kali kejadian sebelum gedung asrama ini dibangun. Nah, ketika sudah selesai dibangun, ini banyak juga dari para asatid mengalami gangguan. Dan gangguannya itu melalui seperti suara-suara gitu. Suara
gedoran pintu, tek 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 tek, dari arah jauh, dari arah dekat, itu sering sekali. Ketika di kamar mandi, ketika santri sedang perpulangan, otomatis asrama ini sepi. Nah, ketika asrama sepi, asatid di sini sering kali mengalami gangguan. Seringnya di kamar mandi. Apa saja gangguannya? Yang pertama, kerannya sering hidup sendiri. Kerannya hidup sendiri. Padahal Terus tidak ada orang di situ. padahal nggak ada orang. Kemudian yang kedua, salah satu asatid kami pernah diajak ngobrol oleh Pak penunggu di asrama itu. Pernah diajak ngobrol. Tapi bukan ngobrol secara manusiawi, yang ngobrol bercanda aja, memanggil nama. Hei, Syahrul misalnya. Hei Syahrul, kamu lagi ngapain? Lagi nyuci sebentar. Tapi Ketika dibuka dijawab pintu, ya. iya, ketika dibuka pintunya, nggak ada orang. Setelah itu, asatid kami yang kembali melakukan aktivitas seperti tidak terjadi apa-apa. Cuman itu yang membuat kami sering waspada sebagai santri. Berarti di sini yang sudah saudara gambarkan tadi itu adalah dengan asatid atau gurunya ya yang diganggu. Nah, bagaimana dengan keadaan santri-santrinya? Apakah ada santri yang diganggu atau dibuat seperti apa atau seperti asatid tersebut? Pernah satu ketika ada kakak tingkat saya, waktu itu malam-malam ingin melaksanakan sholat tahajud. Gimana ketika kita ingin melakukan ibadah, pasti setan itu nggak suka. Pasti dia nggak suka. Ada saja cara mereka untuk mengganggu kita. Nah, ketika pagi itu dia bangun sendiri dan teman-teman yang lain belum pada bangun. Dan saya kenal kakak tingkat saya itu, dia orangnya sangat alim dan sangat soleh sekali dari santri-santri yang lain. Jadi dia sering tahajud, sering membangunkan santri-santri yang lain. Kalau dia di istilah kami adalah ketua ubudiyah. Nah, ketua ubudiyah ada kakak kami, dan mungkin kita sensor aja namanya supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, dia bangun di pagi hari sekitar jam 3. Kemudian jarak antara asrama dan masjid itu sekitar 50 meter. Berarti tidak terlalu jauh gitu ya? Tidak terlalu jauh. Jadi kami kalau ke masjid itu berjalan kaki sekitar 50 meter. Nah, 50 meter itu lapangan. Di lapangan itulah biasanya kami sering ketika telat atau mendapatkan hukuman, itu sering dihukum di sana, seperti push up, kemudian mengelilingi lapangan, jongkok. Nah, di lapangan itu kami santri-santri dihukum bagi santri-santri yang melanggar gitu. Nah, ketika malam itu dia bangun sendiri, ingin membuka masjid untuk pertama kali. Pada hari itu dia naiklah ke masjid. Nah, masjidnya ini 2 lantai, ada lantai pertama dan lantai kedua. Pernah sebelum kejadian kakak tingkat saya ini, ada juga yang pernah mengalami sebelumnya. Ada ketika santri sedang sholat tahajud di bawah, itu ada terdengar suara orang menyapu di lantai bawah. Padahal tidak ada orang, padahal tidak ada orang, tapi terdengar seperti suara orang menyapu lantai, menyapu karpet. Padahal tidak ada orang. Dan tidak lama, dan ini kondisinya juga dia sendiri, seseorang, cuma satu orang. Nah, yang menariknya, kejadian ini sering terjadi ketika santri-santri pada tidur dan cuma satu orang yang bangun. Sering sekali terjadi hal-hal aneh. Nah, ketika seorang tadi yang sebelum tingkat saya ini, dia mendengar suara orang menyapu di lantai 2. Ketika dilirik, dia mendapat sapu
dilempar dari lantai 2 ke lantai 1. Tapi sapunya berwujud gitu ya? Sapu asli. Sapu asli. Tapi orang yang melempar nggak ada. Jadi Yang nggak ada. kurang lebih bisa digambarkan temannya saudara ini diganggu dengan gangguan dengan suara begitu, tidak tampak wujudnya, hanya diganggu dengan suara-suara yang aneh begitu, yang tidak manusiawi lah begitu kurang lebih. Nah, ketika dia lihat ke lantai 2, kan nggak mungkin jam 3 malam nyapu, ngapain? Biasanya kami nyapu bersih itu sekitar jam 7 pagi, jam 6 pagi. Gak mungkin jam 3 pagi kita nyapu. Nah, makanya dia penasaran, lihat ke atas, kemudian apa yang terjadi? Dia dilempar, sapunya jatuh ke lantai bawah, kemudian dia ketakutan lari ke asrama. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya, ya kakak tingkat saya yang tadi, dia bangun sendirian, dia ingin membuka masjid supaya santri-santri lain ketika ingin ke masjid itu sudah terang masjidnya, sudah terang, jadi enak. Dia membuka masjid kan waktu itu kondisi gelap, karena kalau lampu tidak dimatikan, di sana ada kotak infak dan lain sebagainya, itu sangat rawan sekali dicuri oleh orang, gitu. Nah, ketika dia ingin menghidupkan lampu, naiklah dia ke lantai atas. Niatnya pertama ingin sholat dulu, baru dia ingin menghidupkan lampu. Ketika naik ke lantai atas, nah disitulah dia melihat sesosok perempuan berambut panjang menjuntai ke bawah, menghadap ke arah asrama, lagi duduk di kursi menghadap jendela yang menghadap ke asrama ke bawah. Dan ketika itu ketika melihat makhluk tersebut, dia tidak bisa bergerak lagi. Ketika dia berhadapan dengan makhluk tadi, makhluknya juga ingin melihat ke arah dia. Jadi jatuhnya ini tatap-tatapan gitu ya, harus bersamaan gitu ya. Mungkin makhluk tersebut ingin berkomunikasi dan lain sebagainya. Nah, kak ingat saya ini, dia baru pertama kali mengalami hal seperti ini. Hasil apa yang terjadi? Dia tidak kuat melihat makhluk tersebut. Kemudian dia tidak bisa bergerak, lemas. Akhirnya dia turun ke bawah dan balik ke asrama. Nah, itu cerita yang kedua, yang melihat sosok asli dari penunggu masjid di asrama. Jadi memang secara real ya, dia menampakkan wujudnya di depan mata. Itu kejadian kedua setelah sebelumnya ada yang melempar sapu. Mungkin itu Jadi sungguh sangat menarik ya. Jadi teman saya ini cerita bahwa di masjid asrama dia dulu ada sosok yang nunggu, dan sosok tersebut pernah menampakkan dirinya, tapi tidak ke semua orang begitu ya, hanya ke orang tertentu tersebut yang rajin bangun subuh tadi. Nah, jadi kita ambil kesimpulan, kita ambil pelajaran, mungkin makhluk tersebut sebelumnya memiliki sejarah kelam ataupun apa, sehingga dia menjadi penduduk masjid. Padahal masjid itu adalah suci, nah, tetapi masih ada penghuninya. Nah, dan kalau menurut Bung sendiri atau yang pernah saudara alami, apakah pernah saudara sendiri itu melihat dengan mata kepala Anda sendiri dengan sosok-sosok yang ada di asrama tersebut? Kalau melihat sih saya belum pernah, tapi kalau mendengar itu sering. Ya, yang seperti tadi saya ceritakan, mendengar suara kereta api. Kalau kami menyebutnya kereta londo, karena memang itu jalur yang belum diambil dari pemerintah untuk melintasi saluran air. Di situ jalurnya belum diambil, tapi jalur-jalur yang di tanah itu sudah dicabut semua dan dikembalikan ke pemerintahan, dan ada yang juga sebagian dibawa ke pabrik. Jadi saudara belum pernah melihat ya, tapi jangan sampai ya. Nah, tetapi dulu pengalamannya sering diganggu dengan suara-suara aneh seperti
contohnya seperti suara kereta tadi ya. Nah itu yang pertama. Dan masih banyak lagi ya pengalaman-pengalaman dalam pondok ataupun dalam asrama. Jadi beliau ini sudah sekian banyak tahun di dalam pesantren gitu. Kemudian rupanya di pesantren yang tepatnya kita bisa mengetahui kita sebut dengan suci ataupun lingkungannya baik gitu, ternyata ada juga tempat-tempat yang mistis dan mengandung hal-hal gaib dan negatif seperti itu. Terutama kesimpulan yang kita ambil dari cerita dari teman saya tadi, di dalam masjid itu ada penunggu dan sosok seorang wanita. Juga bisa digambarkan wanitanya itu berambut panjang menjuntai ke bawah begitu dengan baju putih. Nah, berarti itu mungkin pada masa dahulunya pernah memiliki jarak kelam. Bagaimana sehingga dia bisa bermukim di situ dan apakah itu tidak bisa dinetralisir gitu ya? Maksudnya karena kalau kita berpikir di logika, secara logika itu memang jin atau setan itu tidak suka dengan orang-orang yang soleh. Mereka selalu mencari cara bagaimana untuk menakut-nakuti mereka supaya tidak untuk rajin ibadah, tidak rajin untuk mengaji, sholat tahajud. Nah seperti itu. Nah kalau menurut bro sendiri, menurut pandangan bro sendiri, apakah membuat bro itu gentar ataupun jadi takut ingin melaksanakan sholat di masjid tersebut, ataupun saudara lebih untuk meninggalkan hal-hal seperti itu seperti apa? Ataukah sangat mengganggu? Ya, justru ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami para santri. Pastinya ada rasa takut dari kami. Ketika ingin berangkat sendirian, pasti kami mencari teman untuk melakukan ibadah. Dan itu juga yang menjadi fondasi dan kekuatan bagi kami ketika bersama-sama. Dan mungkin karena sendiri itu lebih lemah dan rawan untuk melakukan maksiat, maka kita harus mencari teman untuk beribadah, mengajak teman untuk berbuat baik. Itu lebih baik daripada melakukan kebaikan secara sendiri-sendiri. Begitu. Makanya kami ketika ingin melakukan sholat tahajud, kami melakukannya bersama-sama, tidak sendiri-sendiri. Nah, jadi bisa kita simpulkan yang teman saya sampaikan tadi, mengajak saudara beribadah itu menjadi kita lebih kuat gitu. Jadi kita ibaratkan sebuah lidi itu jika sendiri itu mudah dipatahkan, akan tetapi jika sudah menjadi satu maka tidak akan bisa dipatahkan. Jadi itu kuncinya kebersamaan atau bersama-sama. Nah, satu lagi bro, jadi selain itu bagaimana pandangan para asatid ataupun pemimpin dari pondok pesantren saudara tersebut? Apakah seperti ini, jangan adanya hal-hal seperti ini? Apakah dia menyampaikan nasihat atau apa kepada saudara sendiri, kemudian kepada para santrinya agar selalu berbuat seperti apa dan bagaimana untuk menghindari tersebut atau seperti apa bisa dijelaskan? Tentunya pernah. Dan para asatid sering sekali menasihati kami untuk tidak takut kepada hal-hal yang baik, karena takut yang kita miliki itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, bukan kepada makhluk-makhluk. Dan juga para asatid menasihati kepada kami ketika ingin melakukan suatu ibadah itu harus mengajak temannya untuk beribadah juga. Jadi jangan beribadah secara sendiri-sendiri, karena itu bisa membuatkan kita selain kepada ria atau berbangga kepada diri kita sendiri. Nah, itu menghindari hal-hal seperti itu. Itu mungkin nasihat-nasihat dari para asatid. Jadi itulah teman-teman sekilas tentang cerita teman saya di pondok, sungguh luar biasa ya. Kita bisa mengambil banyak pelajaran dari sini, di mana bahwa ibadah itu seharusnya kita sebagai umat muslim kita mengajak teman-teman kita untuk beribadah bersama-sama, sholat tahajud bersama, sholat berjamaah gitu. Karena kalau sendiri seperti itu, kadang lemahnya iman kita tuh karena diri kita sendiri. Jadi bagaimana supaya kita mengajak teman-teman kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, mungkin itu saja bincang-bincang santai kami pada malam hari ini. Mungkin akan kita lanjutkan di lain waktu, dan
saya ucapkan terima kasih kepada pemirsa. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Nah, saya akhiri. Oke. Kepada saya Edi dan Bung. Saya Rais. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune dan sampai jumpa.